Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita belajar Al-Quran dengan metode Nur. Insya Allah dengan belajar membaca Al-Quran secara cepat, yang orang mulai tidak mengerti sama sekali huruf, dalam waktu 2 jam kita akan bisa membaca Al-Quran. Untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat, perlu diketahui beberapa hal. Antara lain, bisa dilihat dari sini. Kalau kita lihat pada bab 1 ini, itu tentang trik belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur. Yang pertama adalah rahasia sukses agar mampu membaca Al-Quran. Di sini, untuk orang bisa membaca Al-Quran itu tergantung hidayah Allah. Pengertian hidayah ini adalah kalau kita mempunyai kemauan yang keras dan kita melaksanakannya, berarti hidayah Allah itu akan sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, memiliki niat yang sungguh-sungguh, ya, nggak sekedar niat tapi niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, tergantung metode yang digunakan. Jadi efektivitas belajar atau mengajar Al-Quran, kalau kita mempunyai metode yang paling canggih sedunia, insya Allah kita akan bisa mengajar atau kita akan mudah belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ini tergantung profesionalisme daripada seorang pengajar. Jadi seorang pengajar harus mencintai, ya, mencintai kepada peserta atau ingin membuat peserta bisa dalam waktu cepat. Dan yang kelima, untuk kita bisa itu memang harus dipelajari secara kontinu, terus menerus, tidak pernah mengenal putus asa. Bersyukur tidak mengenal waktu dan tidak pernah menyerah. Insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dalam waktu cepat. Adapun kunci pokok untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu yang pertama, memahami huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah yaitu huruf alif sampai dengan huruf ya, ya, maupun huruf yang berubah dari aslinya yang ada di Al-Quran 30 juz. Kemudian yang kedua, itu mengerti tentang tanda-tanda baca, ya, kayak a, i, u, an, in, un, mati, dan dobel. Yang ketiga adalah menguasai ilmu tajwid, yaitu suatu ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adapun syarat belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur, itu ada 4. Yang pertama, peserta harus bersuara keras. Dengan bersuara keras itu sangat membantu peserta untuk tidak ragu mengucapkannya. Kemudian yang kedua, memperhatikan bentuk huruf dan ciri titik-titiknya. Kemudian yang ketiga, sering diucapkan berulang-ulang. Jadi kalau kita ingin bisa, ya sering diucap, lama-lama insya Allah akan ingat dan insya Allah juga akan bisa tanpa salah. Jadi orang tidak bisa membaca Al-Quran atau dikatakan bahwa Al-Quran itu sulit, karena di dalam penguasaan huruf hijaiyah itu tidak benar-benar dikuasai, sehingga ingat lupa. Ya, nah, itu yang membuat kita akhirnya putus asa untuk bisa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, bagaimana memahami huruf yang berubah dari aslinya. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan trik belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang angka Arab. Jadi sebelum kita menginjak kepada belajar membaca Al-Quran metode Nur, saya akan mengajarkan tentang angka Arab, sehingga kalau kita membuka Al-Quran, insya Allah kita tidak akan mengalami kesulitan halaman berapa, ya, kemudian juz berapa atau surat yang keberapa. Dan itu pun saya ngajar paling cepat 1 menit, paling lama 3 atau 5 menit kita akan bisa angka-angka Arab jutaan maupun miliaran, ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia, sekarang kita menginjak pelajaran tentang angka-angka Arab. Selanjutnya kita pahami tentang angka-angka Arab. Angka Arab itu cukup angka 1 sampai 10. Kalau kita memahami angka 1 sampai 10, maka ribuan jutaan miliaran akan kita bisa pahami. Yang pertama, kita pahami angka 1. Angka 1 persis seperti Indonesia angka 1. Ya.
Kemudian setelah paham angka 1, angka 10 ini 1 titik. Nah, setelah kita paham angka 10, separuhnya 10 adalah 5. Ya. Setelah tahu angka 5, maka kita pahami angka 9, persis seperti Indonesia. Ya. Setelah kita pahami angka 9, maka kita berlogika, tinggi mana gunung dengan jurang? Logikanya pasti tinggi gunung. Berarti gunung adalah 8, sedangkan jurang adalah 7. Bagaimana untuk mudah ingat? 7 adalah jurang, 7 jurang, 8 gunung, ya. 9 sama 10 1 titik, ya. Setelah kita tahu angka 7, maka kita pahami tentang angka 6, karena angka 6 ini dekatnya angka 7, ya. Kalau kita tahu angka 6, pasti kita tahu akan angka 2. Kita balik aja, ya. Tahu angka 6, pasti tahu angka 2. Setelah tahu angka 2, kita pasti tahu angka 3, ya. Ditambah lekuknya ini. Tahu angka 3, pasti tahu angka 4, ya. Tinggal kita balik aja yang atas, atau 3 dibalik. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah cara untuk mengajar. Jadi kalau kita mengajar orang, itu angka 1 dulu seperti ini, kemudian angka 10 berarti cara yang kedua, kemudian angka 5 berarti cara yang ketiga, kemudian angka 9 cara yang keempat, kemudian angka 8 cara yang kelima, kemudian 7 cara yang keenam, ya. Kemudian 6 ada cara yang ketujuh, kemudian angka 2 adalah cara yang ke-8, kemudian angka 3 cara yang ke-9, dan yang terakhir 4 adalah cara yang ke-10. Setelah kita tahu caranya, maka kita mulai menulis angka 1 sampai 10 secara diurut. Jadi angka 1 seperti ini, perhatikan pemirsa yang ada di rumah. Angka 2 seperti ini, kemudian angka 3 seperti ini, kemudian angka 4 seperti ini, angka 5 seperti ini, angka 6 seperti ini, angka 7 jurang, angka 8 gunung, 9 sama, 10 1 titik. Sekarang coba kita praktek. Contoh umpama angka 1945. Berarti ini angka 1, kemudian angka 9, kemudian angka 4, 3 dibalik, kemudian angka 5 bulat, ya. Kemudian seperti ini angka 62.758, angka Arabnya 6 kita turunkan, ya. Seperti ini, ya, kayak angka 7 kan. Angka 2, angka 6 dibalik, kan begitu kan. Kemudian angka 7 adalah jurang, ya. Kemudian 5 adalah bulat, kemudian 8 adalah gunung. Sedangkan angka 536.720, coba kita turunkan, angka 5 adalah bulat. Kemudian angka 3, lekuknya ini kita tambah. Kemudian angka 6 itu dekatnya angka 7, ya, 7 Indonesia, ya. Berarti ini angka 7, ya, berarti angka 6 Arab, angka 7 jurang, angka 2, ya, 6 dibalik, ya, kan begini. Angka bulat adalah titik, ya. Kemudian seperti ini kan banyak ini, berapa miliar atau berapa triliun. Nah, caranya cukup kita turunkan angka 8 gunung, angka 7 jurang, angka 6 adalah seperti angka 7 jurang, angka 9 sama, angka 9 sama, angka 4 3 dibalik, kemudian angka 2 seperti ini, angka 1 sama, angka 3 ditambah lekuknya, angka 1 sama, angka 7 jurang, angka 5 bulat, kemudian angka 4 3 dibalik, angka 3 adalah lekuknya kita tambah, angka 7 jurang, 9 sama, ya. Kemudian angka 1 sama, angka 7 jurang, angka 6 dekatnya angka 7 Indonesia, angka 9 sama, angka 8 gunung, angka 3 ditambah lekuk, angka 8 adalah gunung, kemudian angka 9 sama. Nah, kemudian perhatikan penjelasan seperti ini. Apabila Anda sudah memahami angka-angka Arab, Arab dilatih secara diurut mulai dari angka 1 sampai angka 10. Kemudian coba melatih angka secara diacak, mulai dari angka ratusan, ribuan maupun angka jutaan. Kemudian yang kedua,
bukalah Al-Quran, kemudian Anda coba sebutkan nomor halamannya maupun nomor ayatnya. Itulah pemirsa yang berbahagia tentang angka-angka Arab menurut metode An-Nur. Selanjutnya setelah ini kita akan belajar membaca Al-Quran metode An-Nur dari huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, untuk kita bisa membaca Al-Quran itu kita satu, memahami huruf seperti ini. Ini A, ini La, ini H, ini Ma, ini Da. Itu kalau dikuasai, selanjutnya kita tidak akan mengalami kesulitan untuk bisa membaca Al-Quran. Adapun untuk lebih mudahnya, cara membacanya kita tidak langsung satu kata, ya, atau satu ayat, tetapi kita membaca satu huruf atau dua huruf, maksimal 3 huruf. Pengertian satu atau dua huruf seperti ini, umpama saya mengucapkan ini al, ini berarti 2 huruf, antara a sama la dimatikan al. Saya ucapkan lagi ham, berarti 2 huruf. Sedangkan saya mengucapkan du, itu berarti 1 huruf. Ya. Sedangkan yang 3 huruf, pada waktu saya membaca min, nah itu berarti 3 huruf. Yang dibaca adalah ma, ya dimatikan, sama na, kalau akhir pasti mati. Jadi membaca Al-Quran itu 1 atau 2 huruf, maksimal 3 huruf untuk kita bisa membaca dengan baik. Pertama kali membaca dengan benar dulu, setelah kita bisa tanpa salah, kita ulang-ulang sehingga akhirnya nanti insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Baiklah pemirsa yang berbahagia, sekarang saya latih untuk mengucap, kemudian pemirsa yang ada di rumah menirukan cara pengucapan saya. Pertama kali pelan-pelan, nanti kemudian kita ulang-ulang. Pertama kali kita mulai dari awal bacaan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sekarang saya baca, kemudian pemirsa ikut mengucapkan, ya. Mil la hir roh ma nir roh him. Ya, di sini saya jelaskan sebelum saya lanjutkan. Seperti tanda ini kan cara membacanya panjang, ya. Kalau yang ini dibaca bis, karena sanya ini dimatikan, ini kan ada tanda tentara, sehingga kalau tanda di bawah kan i, berarti bi, kemudian ditambah sa mati jadi bis. Sedangkan ini mi, kemudian melirik sebelah kiri ada raja, berarti pengertian sesuai dengan ilmu yang saya ajarkan pada waktu yang lalu, berarti 2 rakyat kalah sama raja, sehingga mi langsung kelanya mil, ya. Ini dibaca panjang, kemudian ini hi. Lah ini melirik lagi, sebelah kiri kok ada a sama la, berarti 2 rakyat kalah sama raja, langsung hir. Kemudian kita mengucapkan ro, lah setelah melirik sebelah kiri ada tanda tentara, di atasnya huruf H, maka membacanya kita harus roh, ya. Kemudian ini dibaca panjang ma, ya. Kemudian ini nih, lah di sini ada 2 rakyat kalah sama raja, berarti langsung masuk nil. Lah karena raja itu pasti hidup lagi, maka akan berbunyi roh. Roh, kemudian ini berarti panjang dulu, baru yang terakhir ini pasti mati sesuai dengan ilmu yang saya ajarkan kemarin. Cuma kalau terakhir ini boleh 2, boleh 4, tapi lebih utama 6 ketukan bacaan, maksimal 14, ya. Baiklah, saya akan mengulang lagi, kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan yang di bawah. Ya, kita ulang, ya. Mil la hir
roh, ma, nil, ro, him. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang bawah. Ini kalau awal biasanya ada tanda di atas, berarti bacanya a ditambah la dimatikan al. Ya. Ini had dimatikan ham, kemudian ini du, ya. Coba saya baca, kemudian pemirsa menirukan di rumah, ya. Al, ham, du, lil, la, hi, rob, bil, nga, la, min. Pemirsa yang ada di rumah, pada waktu kita membaca ayat ini, yang kita lihat atau yang kita tunjuk bukan hurufnya, tetapi tandanya. Kalau yang kita baca atau kita tunjuk itu hurufnya, maka kita nanti akan kesulitan untuk memahami baca Al-Quran, ya. Jadi tanda yang kita tunjuk, ya. Baiklah, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan yang bawah, nanti akan kita ulangi, ya, untuk pelancaran, ya. Seperti ini kan pasti A kan tadi. Ini la ini mati karena rakyat kalah sama raja, jadi langsung al. Lah yang saya tunjuk ini kan tandanya roh, kemudian ma, nir, ro, him, ya. Baiklah, saya mulai, kemudian pemirsa mengikutinya. Ar, roh, ma, nil, ro, him. Ya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. Li, ki, yau, mit, din. Ya. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Karena ada raja berarti masuk ke raja. Raja ya. Ya. Ka. Na. Bu. Du. Wa. I. Ya. Ka. Nas. Ta. Ain. Ya, sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Nah, khusus untuk ini tidak dibaca A tapi dibaca I, karena kalau dalam bahasa nahwu sorobnya namanya fi'il amr atau fi'il perintah, ya. Ini dibaca I. Di. Nas. Si. Ro. Tol. Mus. Ta. Tim. Si. Ro. Tol. La. Zi. Na. An. Am. Ta. Na. Lai. Him. Wai. Ril. Mag. Du. Pi. Nga. Lai. Him. Wa.
Lam. Dol. Lin. Ya. Sekarang kita ulangi dari atas. Kita baca satu kata. Kalau tadi satu huruf atau dua huruf, sekarang satu kata. Pengertian satu kata seperti ini, umpama saya mengucap begini. Alhamdu. Nah, itu namanya satu kata. Kemudian kita lanjutkan lillahi, itu satu kata, ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia, saya mengucap, pemirsa yang menirukannya. Alhamdu. Ayo. Alhamdu. Lillahi. Lillahi. Rabbil. Rabbil. Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanir. Rahim. Rahim. Maliki. Maliki. Yaumid. Yaumid. Din. Din. Iyyaka. Iyyaka. Na'budu. Na'budu. Wa iyyaka Wa iyyaka. nasta'in. Nasta'in. Ini hanya dimatikan ya di sini ya. Ini kurang ya. Jadi ini ada tanda mati. Ya, tanda tentara ya. Nah, saya ucap ihdinas. Ihdinas. Nah, kita mengucapkan nas karena di sininya ada raja, di atasnya huruf so. Makanya saya ucap langsung masuk ke sini. Pemirsa yang berbahagia, kita membaca Al-Quran itu harus melirik ya, melirik ke kiri. Jadi kalau ada tanda tentara, berarti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau huruf sebelumnya. Atau kita lirik kok sebelah kiri ada tanda raja, berarti ada kaitannya dengan huruf sebelumnya. Jadi membaca Al-Quran tidak harus monoton, jadi harus kita lirik ke kiri terus ya. Saya ulang dari sini. Ihdinas. Ayo. Ihdinas. Siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan kepada materi di mana kita langsung membaca dua kata, dan kemudian yang terakhir adalah langsung kita baca satu ayat.
insya Allah lama-lama kita paham dan akan lancar. Dan ini juga nanti akan memudahkan membaca ayat-ayat atau surat-surat berikutnya. Perhatikan dan tolong diikuti. Alhamdulillahi. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumid. Ayo. Maliki Yaumid Din. Din Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim Siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. alaihim waladdallin. Sekarang yang terakhir pemirsa yang berbahagia, kita langsung membaca satu ayat. Tolong diperhatikan ya, dan kita baca pelan-pelan. Kemudian jangan lupa untuk ditirukan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.